Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati dan rekan guru, kita segera mulai acara siang hari ini, yaitu refleksi dan umpan balik untuk rekan kita yang tadi sudah tampil memukau, Ibu Intan Pratiwi Wardani. Yang pertama akan saya berikan waktunya untuk Ibu Intan dulu untuk refleksi. Kemudian nanti kita bergantian akan memberikan potret beliau ketika mengajar di kelas 10-1 tadi pagi jam ke-3 dan ke-4. Kami persilakan Bu Intan. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah melaksanakan pembelajaran di 10-1 dan 3-4 sampel fisika, materi kekekalan kehidupan. Kalau dari saya sendiri tadi untuk kelebihannya dulu ya. Untuk kelebihannya semua bisa berjalan sintangnya keluar sesuai rencana. Hanya saja mungkin waktunya karena tadi itu karena mulainya tidak sesuai bel, sehingga saya agak bingung ini mulainya itu berakhirnya di pukul berapa seperti itu. Itu kemudian untuk kekurangannya kalau dari saya sendiri agak grogi karena ada yang melihat begitu ya, jadi rasanya sedikit berbeda tentu saja. Demikian juga dengan para siswa kelas 10-1 itu sebenarnya anaknya itu pemberani mereka, pemberani dalam arti aktif, ketika tidak tahu ya bertanya, ketika ditanya juga menjawab, dan tidak hanya satu biasanya yang menjawab, bisa banyak yang aktif. Hanya saja tadi dari awal itu mereka mungkin juga merasa sedikit grogi atau kadang merasa ada orang lain di situ yang di belakang seperti tidak biasanya, sehingga mereka merasa ya dilihat orang dan agak jaim gitu, sehingga suasananya kalau dari saya sendiri merasa mereka terlalu diam, dan itu kalau dari saya pribadi agak tidak suka kalau muridnya terlalu anteng ya. Terlalu anteng itu, kalau terlalu ramai itu yo susah untuk dikendalikan, tapi kalau terlalu anteng juga menjadi susah. Saya jadi agak mati gaya sebenarnya. Pengennya saya ice breaking, cuman ya sudah ngeblend seperti itu. Saya kalau dari saya sadar bahwa sebenarnya ini suasananya perlu sedikit dicairkan, mungkin bisa ice breaking, bahkan ada sedikit yel-yel yang sudah saya siapkan juga tidak keluar seperti itu. Itu kalau dari saya. Dan ice breaking ya. Iya. Kemudian diskusinya tadi sudah ada 2 yang presentasi, hanya saja memang belum semuanya selesai 100%. Ada beberapa kelompok lain yang belum selesai, tetapi ada juga yang menanggapi dari hasil presentasi. Dan tadi juga asesmen formatifnya terpaksa saya tugaskan tidak langsung di tempat karena waktu. Refleksinya ada langsung tadi. Apa dari kesimpulan refleksi tadi? Pembelajarannya menyenangkan, kurang apa semoga tanggapannya. Kalau dari hasil yang diisi siswa tadi kan saya isi form dulu, tapi ada juga yang berpendapat. Karena tadi masih ada malu-malu mereka mengungkapkan, jadi saya mengisi form. Mayoritas sih merasa senang dan alur apakah ada kesulitan petunjuk pembelajarannya, apakah ada yang tidak dipahami. Rata-rata menjawab mudah dipahami. Hanya saja ada kesulitannya itu ketika menggunakan virtual lab, karena kan sebagian besar pakai HP, hanya ada 3 kelompok yang menggunakan laptop, sehingga yang pakai laptop yang pakai HP agak kesulitan untuk melepaskan. Oke, terima kasih untuk Bu Intan. Berikutnya Bu. Kita dulu. Balik dari Bu. Ya, dari Bu Nurul dulu.
kepada kembali yang telah memberikan waktu. Terima kasih juga kepada pemerintahan yang sudah memberi waktu pada kami untuk memberikan umpan balik berkaitan dengan pembelajaran tadi. Secara umum saya sebagai orang awam fisika melihat pembelajaran kemarin atau tadi itu merasa tertarik. Jadi meskipun saya tidak tahu apa-apa tentang fisika, tapi melihat visual dari pendahuluan, kemudian inti dan yang terakhir penutup itu merasa bisa menerima. Jadi saya di situ tidak merasa bosan juga meskipun saya tidak paham fisika itu seperti apa gitu. Kemudian yang menjadi catatan itu secara keseluruhan semua sudah sesuai dengan modul, cuman pada pembagian waktu. Tapi tadi sudah disampaikan bahwa karena waktu yang digunakan ini di hari ini itu tidak pas 90 menit sehingga terjadi pergeseran bel, itu membuat guru juga secara memberikan pengaruh pada manajemen waktunya. Tadi sebetulnya semua bisa berjalan sampai terakhir, cuman yang lama memang di pendahuluan. Saya melihat tadi videonya 3 menit, kemudian tes diagnostiknya 8 menit. Itu berarti sudah 11 menit, kemudian ditambah pembukaan dan sebagainya itu sudah hampir masuk. Kalau rencananya 15 itu sudah masuk 20 menit. Jadi mungkin karena di pendahuluan itu sudah melebihi 10 menit, akhirnya meskipun semua bisa masuk semua, dari rencana awal asesmen yang dikerjakan langsung di sekolah menjadi dikerjakan di rumah, meskipun itu bukan sesuatu yang salah. Kalau memang asesmen itu bisa dilaksanakan di rumah, karena nanti kajiannya langsung masuk GCR dan itu bisa langsung dikoreksi gitu. Kemudian yang kedua juga sudah disebutkan, anak-anak yang biasanya aktif menjadi kurang aktif, bukan tidak aktif tapi kurang aktif. Satu catatan juga, suaranya kurang keras. Jadi pada waktu menyampaikan memang seperti ada ragu-ragu karena ada yang di belakang mengamati, kemungkinan juga ada seperti itu. Jadi seperti merasa ada kurang loss ya. Kemudian untuk umpan balik tadi saya sudah melihat refleksinya, sudah melihat di formnya, itu juga isi dari form refleksi sudah lengkap. Itu mungkin ada yang kurang dan kelebihannya dari pembelajaran. Terima kasih Bu Dari. Lanjut Bu Ami. Baik, terima kasih Bu Dari sudah dan juga terima kasih teman-teman sudah mengizinkan untuk memberikan umpan balik pada pembelajaran dari saya untuk pembelajaran pintar ini satu kata sih menurut saya Bu, keren di sini. Dari visualnya itu udah bagus sekali, menarik benar tadi katanya Bu Nurul, kita yang nggak orang awam fisika, tetapi sangat tertarik dan saya mengikuti gitu loh. Jadi merasa ingin masuk ke dalam situ, pokoknya pengen lah. Wali tadi ada virtual lab ya, menarik sekali, belum pernah saya dapat sekali. Kemudian dari ini modul yang kuincar itu juga lalu habis itu waktunya itu juga bisa tepat, walaupun ada tadi beberapa ya seperti asesmennya yang ditanggung di rumah, tapi itu kemudian paling kalau dari siswanya mungkin benar tadi kurang aktif, padahal ya saya tahu di satu itu memang ya bisa dikatakan aktif untuk beberapa anak ya ada inilah mereka berani untuk menggunakan, tapi memang agak pendiam. Itu saja sih bukan baca saya.
Jadi Anak terkesan. Iya, tapi nggak apa-apa, masih ada aktif-aktifnya kok tadi, tetap masih mau bertanya. Mau dijawab juga. Iya, mau menjawab juga, mungkin ya itu tadi efeknya ke suara, jadi suaranya dia kurang keras, kurang lantang yang biasanya teriak-teriak. Kurang alami. Iya, itu materi Contohnya dari saya. Kalau Bu Nurul dan Bu Ami sangat terkesan meskipun tidak kenal fisika menjadi lebih tertarik gitu ya. Karena memang saya sendiri yang mengajar fisika, saya mengakui persiapannya Bu Intan luar biasa. Jadi dari materi itu Bu Intan menyiapkan dari sisi IT itu Bu Intan memang plus, sehingga disiapkan lengkap dari video untuk motivasi, kemudian ada virtualnya, kemudian anak-anak di kegiatan inti itu dibuat aktif. Meskipun terkesan anak-anak ya menjadi kurang alami karena agak mencekam ya, karena ada kita di awal sudah tak kasih lampu dulu, nanti dikerjakan ada video saya gitu. Kemudian dari sisi yang lain, untuk kreativitas sudah muncul dari kelompok Bu Intan mengedepankan beberapa tokoh dalam fisika. Jadi mengenalkan ada Einstein, ada Bohr, kemudian yang saya koreksi untuk Lorentz itu tidak pakai S, pakai Z supaya Lorentz. Tadi pakai Z, aku pembacanya S. Fonnya ya. Jadi terakhirnya Z, Lorentz. Ya, itu bagus sekali. Jadi anak-anak akan terkesan, oh ya, saya belum Einstein. Ya, mungkin nanti kalau saya ngikut kreasinya Bu Intan, saya akan menampilkan yang sekarang kayak Elon Musk. Itu yang terpilih. Itu bagus. Di sela-sela itu sebenarnya Bu Intan bisa lebih mengeksplor. Tadi kan memberikan contoh untuk roller coaster, bisa mengeksplorasi. Coba mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian itu dengan contoh tadi ada contoh yang lain terkait dengan hubungan antara energi potensial dan energi kinetik. Siswa bisa menyampaikan apakah mungkin kelapa jatuh atau orang kejatuhan buah, bisa jadi. Nah, kalau saya biasanya dengan siswa akan saya tanyakan, misalnya di tempat kita, dekat kita di Mogiri, itu kan ada tangga yang naik cukup tinggi. Nah, cukup tinggi itu, jadi tangganya cukup tinggi. Itu kita bisa mengambil makna dari energi potensial, kemudian energi kinetik dan usaha. Nanti kaitannya dengan usaha. Jadi awam itu tahu aplikasinya. Kalau langsung naik begini berat, orang akan membuat siksa. Dengan lintasan yang lebih jauh, itu nanti gayanya lebih kecil, jadi lebih ringan. Termasuk misalnya kita bawa motor atau mobil, kira-kira tidak kuat siksa, atau sepeda lah. Kita siksa sehingga lintasannya lebih jauh. Nah itu siswa akan tahu ya, ini aplikasi yang real dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Tetapi secara menyeluruh sudah bagus, sesuai dengan rencana dan persiapannya pemerintah, ya luar biasa. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi saya dengan tim sudah melakukan supervisi untuk mata pelajaran yang diambil oleh Ibu Intan. Yang saya tanggapi dulu, ya saya apresiasi persiapannya luar biasa. Hanya memang harus dibiasakan sekarang siapapun tidak boleh canggung ketika di kolaborasi, sehingga guru ya jadi besok tidak hanya saya, tetapi ya mungkin kalau satu, mungkin karena kita tiga agak beda ya. Nah besok semuanya harus biasa untuk dikunjungi. Jadi yang canggung tidak hanya jadi biasa, tidak canggung lagi. Karena memang kolaborasi itu intinya begitu. Guru itu boleh belajar di semua tempat ya, belajar ini termasuk tempatnya Bu Intan itu bisa sebagai belajar. Lagi kaitannya dengan kurikulum merdeka, saya kira sudah bisa
menggambarkan karakter kreatif, ya, kreatif dari pembelajarannya dulu, ya. Kemudian ada di situ melatih sifat kritis, ya. Tadi ada kritis karena mengamati video, ya. Kemudian ada kolaborasi, ya, kerjasama, karena ada, ya, artinya pelajaran Pancasila itu penguatannya setidaknya di kritis kreatifnya tadi, kemudian kerja sama, ya, tadi melalui pengelompokan tadi, kemudian mandiri, ada mandirinya, ya, tadi memberi kesempatan untuk maju tadi, ya. Kemudian itu bisa digali melalui refleksi tadi di akhir, saya kebetulan di akhirnya tadi, ya, ini dicatatkan oleh Bu Ami, ya Mbak. Nah, jadi guru itu intinya ini pembelajarannya bahwa guru itu kalau mengajar memang harus dipersiapkan saja tidak maksimal. Mbak Intan itu sudah kita tahu bahwa itu Mbak Intan sudah mempersiapkan, tapi Mbak Intan sendiri merasa bahwa saya ada kekurangan. Guru yang baik itu ya guru yang selalu merasa kurang walaupun saya sudah mempersiapkan, ya itu. Nah, kemudian saya memotret memang mulai dari guru masuk, ya, sampai dengan ini saya potret, ya, dengan menuliskan kegiatannya apa yang dilihat itu saya tulis. Termasuk mungkin kalau dari sisi IT saya mulai dengan persiapan dulu, yang disampaikan oleh Bu Sopo, Bundari, betul mungkin tidak tadi video bagus, tapi tadi Mbak Dari menyebutkan bahwa yang namanya tadi sebenarnya gaya, ya, gaya itu untuk persepsi. Sebenarnya video itu persepsi, tapi videonya terlalu panjang kalau saya usulannya. Ya, jadi pertama itu mungkin yang sederhana, ya, persepsi sederhana. Persepsi itu fungsinya Mbak adalah membangun rasa ingin tahu. Nah, itu dulu. Nah, sehingga tidak, kalau yang dalam itu sudah ada video, di depan tidak harus video kalau itu dianggap menyita waktu, ya, menyita waktu. Ya, tadi video boleh Mbak berkreasi dengan melempar apa tadi, ya, kemudian menaikkan apa, ya, dengan percobaan sederhana itu bisa yang setengah menit lagi itu juga boleh, ya. Ini hanya masukan saja. Nah, kemudian tadi bagus, sudah betul juga bahwa pembelajaran kurikulum merdeka sudah ada pemetaan dengan diagnostik. Diagnostiknya juga mudah, tadi itu juga menarik dengan menggunakan apa Mbak, barcode, ya, pakai barcode. Ini juga perlu dicoba, saya juga mau latihan karena kalau di pelatihan itu sekarang kalau postes juga gitu Bu. Jadi kalau kita ketinggalan ini yang gurunya semuanya harus belajar. Jadi begitu langsung garap nilainya keluar. Nah, hanya saya pernah itu karena nilainya keluarnya nggak maksimal karena terburu-buru, boleh diulang lagi, ya, sehingga nilai yang itu bisa maksimal. Nah, itu mungkin kalau di postes, ya, itu kemarin juga, itu silakan dicoba. Kemudian tadi betul bahwa pembelajaran itu berbasis IT-nya yang menggambarkan karakter kurikulum saat ini, bahwa anak-anak selain penguatan karakter juga ada IT-nya. Nah, itu tadi yang lab virtual, ya, lab virtual. Jadi ada beberapa menu-menu baru yang Mbak Intan itu sudah tadi tampilkan. Kemudian ketika pengelompokan itu juga kreatif, tadi juga sudah itu menunjukkan kreatifnya di situ, ya. Nah, hanya perlu belajarnya. Ini tadi saya gerenang-gerenang itu masukkan karena ini masih muda, memang perlu belajar sabar. Jadi ketika bertanya itu memang ditunggu, ya. Mbak Intan itu ketika bertanya, apakah Anda tahu yang macam-macam apa tadi gaya gitu, ya. Nah, tadi mungkin anak energi, ya, tadi karena anak-anak baru masuk adaptasi, jadi belum on. Nah, belum on, terus anak masih, nah itu. Jadi ini
ketika bertanya, keterampilan bertanya itu harus sabar menunggu. Nah, sabar menunggu itu bukan terus berarti diam, tapi dimotivasi, diberi istilahnya jembatan keledai ya Bu, untuk bisa menjawab. Contoh kalau kamu lihat di lingkunganmu, ya orang jenenge memompa itu masuk gaya nggak? Mompa, ya, itu mompa, ya, mompa kok bisa naik, itu ya, yang itu loh. Kemudian ada juga dolanan itu iso ya Mbak, sing disebul iso munggah, gitu loh. Itu termasuk nggak? Itu dolanan sederhana loh, ya Mbak. Ya tuh menurut kalau sing disebul nyungkok iso dhuwur, nah itu, nah contoh itu. Jadi mungkin kurang mengarahkan saja. Ini perlu berlatih.